Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempunyai tugas praktik pada modul penanganan anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian anak dengan gangguan bahasa ekspresif atau kurangnya anak berkomunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Lalu saya akan melanjutkan tentang menjelaskan penyebab-penyebabnya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara penanganannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pengertian anak dengan gangguan bahasa ekspresif atau kurangnya komunikasi. Masalah biasanya yang sesuai dengan kriteria gangguan bahasa ekspresif atau ungkapan, yaitu suatu gangguan yang terjadi saat seseorang menjalin komunikasi yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam mengungkapkan perasaan atau ide-idenya, meskipun pemahaman bicaranya itu normal, tidak mengalami gangguan apapun. Saya akan mencontohkan sedikit cerita pada adik saya sendiri yang bernama Arsa Putra. Ketika saya memberi saran atau meminta tolong ke Arsa, seperti ini ya, adik Arsa, sampean nanti bilang ya ke bunda kalau besok sampean kita sekeluarga Mbah Huti, Mbah Kum itu mau berangkat rekreasi, mau diajak sama Pak D, dan bunda disuruh bawa bekal ya, biar kalau di jalan itu sampean nggak kelaparan. Akan tetapi Arsa itu menjelaskan ke bundanya itu secara singkat, seperti, bunda besok kajeng jalan-jalan, mau jalan-jalan, seperti itu. Nah, dari cerita tadi itu Arsa hanya menyimpulkan atau menyingkat cerita yang ia pahami saja. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan penyebab mengenai gangguan komunikasi. Ada 4 faktor yang dapat mengganggu komunikasi. Yang pertama, karena faktor genetik atau keturunan dari orang tuanya atau kakek neneknya dulu. Dan yang kedua, faktor pada otak. Dan ketiga, karena infeksi telinga. Dan yang terakhir itu faktor terhadap lingkungan. Dari 4 faktor tersebut saya bisa menyimpulkan masalah dari Ananda Arsa pada cerita di atas tadi itu pada faktor lingkungan. Karena di lingkungan itu Arsa bisa mengenal teman, berkomunikasi dengan teman, tetangga, saudara, dan lain-lain. Dari situlah saya bisa menyimpulkannya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menangani anak dengan gangguan ekspresif dan komunikasi. Biasanya dilakukan secara mandiri dengan berjalannya waktu-waktu tertentu. Jika saya sendiri untuk menangani Arsa, biasanya itu saya suruh untuk menirukan apa yang telah saya ucapkan, atau apa yang telah Arsa lihat, itu saya suruh untuk menceritakannya, meskipun dengan sedikit demi sedikit, tetapi ada kemajuan dan perkembangannya sampai detik ini. Kurang lebihnya seperti itu. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.